Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan uh, ibadah kita dalam menuntut ilmu, uh, melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Nah, kemarin kita bahas tentang sejarah masuk Islamnya Umar, bahwa masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya, terutama memang setelah sebelumnya tuh Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam, ya, kemudian Umar bin Khattab masuk Islam, maka ada kekhawatiran dalam diri Quraisy pada saat itu, ya. Jadi seluruh makar dan konspirasi untuk menghentikan dakwah ini ternyata nggak membuahkan hasil, tapi justru dua orang yang disegani masuk Islam, ya. Ini akhirnya membuat Quraisy ini menampakkan lagi harus ada cara yang lebih keras, harus ada cara yang lebih efektif untuk kemudian menghentikan dakwah ini, lagi-lagi apalagi setelah Islamnya Hamzah dan Umar. Maka ketika mereka melihat realitas bahwa Umar dan Hamzah masuk Islam, maka mereka memilih satu metode yang kadang-kadang memang dalam sejarah itu kita agak sedikit terlupakan, ya, bahwa ada satu embargo, ya. Embargo ini kan adalah suatu perjanjian untuk tidak melakukan hubungan apapun. Nah, dulu Quraisy telah melakukan itu, ya. Metodenya ini adalah embargo terhadap Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin, ya. Maka Ibnu Ishaq, ya, itu kemudian dan ulama-ulama lain mengkisahkan ini, ya, bahwasanya upaya mereka untuk lebih keras untuk menghentikan dakwah, bahkan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya itu sepakat, mereka bikin satu kesepakatan, embargo. Maka kesepakatan ini akhirnya terdengar oleh pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Ya, maka beliau tentu mengumpulkan Bani Hashim. Ya, Bani Hashim adalah kabilah mereka, ya. Dan kemudian Bani Hashim dan Bani Muthalib. Agar apa? Agar memasukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemukiman mereka. Karena pada saat itu kan setiap kabilah punya pemukiman, area tempat mereka tinggal. Jadi Nabi itu dimasukkan ke area pemukimannya Bani Hashim dan Bani Muthalib, sehingga bisa melindungi Nabi dari upaya-upaya pembunuhan pada saat itu, ya. Nah, maka jelas bahwa di antara Bani Hashim dan Bani Muthalib ini, ya, tidak semuanya kemudian sudah memeluk Islam, kan. Di antaranya Abu Lahab. Jadi pada saat itu Abu Lahab ini dia menolak ajakan dari Abu Thalib, ya. Dia itu lebih memilih. Jadi semua Bani Hashim dan Bani Muthalib itu akhirnya tinggal bersama Nabi di tempat itu untuk kemudian melindungi Nabi. Tapi Abu Lahab menolak, sehingga dia lebih memilih berada pada barisan musyrikin Quraisy, ya, pada saat itu, ya. Nah, maka kemudian Quraisy ketika melihat Bani Hashim, Bani Muthalib, mereka menyatukan kekuatan, maksudnya untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka melakukan embargo. Jadi embargo ini ditujukan kepada Nabi, tapi berlaku bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi nggak boleh ada yang menikahi mereka, ya. Dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al Asqalani, nggak boleh ada yang melakukan akad jual beli dengan mereka sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh ada yang menikah, nggak boleh ada yang jual beli. Semua akad nggak boleh dilakukan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib sebelum mereka menyerahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjanjian itu tuh ditulis di atas, dalam riwayat dikatakan di atas kulit kambing, ya. Nah, kemudian perjanjian ini ditempelkan di salah satu sudut Ka'bah, ya, pada saat itu. Yang menulis itu namanya Mansur bin Ikrimah, ya.
itu didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Jari-jarinya lumpuh semua. Karena dia yang menulis perjanjian itu, sehingga kemudian didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya ini dalam kitab Zadul Ma'ad, ya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maka kemudian dia dimulai pada tahun ke-7 kenabian, pada bulan Muharram. Ya. Mereka tuh berdiam diri di lorong Abu Talib, ya, maksudnya di daerah Bani Hashim dan Bani Muttalib itu selama 2 tahun. Ada riwayat yang bilang 3 tahun. Ini kan berarti benar-benar terisolasi nih, ya, terisolasi dari kehidupan luar. Gak boleh ada yang jual beli, gak boleh. Berarti kan mereka mengandalkan kehidupan dari apa yang bisa mereka hasilkan di situ. Ya. Maka ini adalah sebuah perkara yang kemudian sangat luar biasa, sehingga Bani Hashim dan Bani Muttalib itu benar-benar kesusahan. Ya, kita membayangkan ketika suatu kaum diembargo di suatu tempat, diisolasi, ya tentu ini akan mengakibatkan kepayahan-kepayahan, dan orang kan karakter bangsa Arab ini berdagang. Apa yang terjadi jika kemudian mereka dilarang melakukan jual beli? Kan berarti mereka nggak bisa bermusafir untuk kabilah-kabilah dagang. Otomatis ekonomi mereka itu jadi mati. Bahkan Quraisy itu melarang setiap kabilah dagang yang hendak kemudian melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, siapapun yang kedapatan kemudian mengirimkan bahan makanan itu disiksa, ya ditangkap. Ya, maka Ibnu Haisyam mengatakan pada saat itu, ya, memang ada dalam beberapa riwayat bahwa Nabi menyampaikan kepada pamannya Abu Talib, tolong disampaikan kepada Quraisy bahwasanya perjanjian itu sudah batal. Kenapa batal? Karena semua isi dari poin yang ditulis di atas kulit kambing yang digantung di salah satu sudut Ka'bah itu semuanya sudah hancur. Ya, mereka pada saat itu kemudian betul-betul mengecek, ternyata benar. Yang tersisa dalam satu riwayat tinggal tulisan Bismika Allahumma. Mereka kan dalam perjanjian Hudaybiyah juga, mereka nggak mau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mereka akan tulis dengan tulisan pada saat itu Bismika Allahumma, kemudian nama Nabi Muhammad itu tidak ditulis Rasulullah tapi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu Suhail bin Amr. Ya, Suhail ini orang yang menolak untuk menuliskan Bismillah dan nama Nabi beserta kerasulannya Rasulullah, karena menganggap itu seakan-akan menganggap kenabian Nabi. Ya, Fathu Makkah, Suhail ibnu Amr ini dalam haji wada'nya Nabi, haji terakhir, dia ini orang yang rebutan rambutnya Nabi ketika Nabi tahallul. Itu kan rambutnya Nabi diperebutkan, termasuk Suhail ibnu Amr. Abu Bakar itu ngelihatnya tuh sampai kemudian mengatakan, hadza Suhail ji'na am Hudaybiyah. Ini Suhail, dia dulu datang tuh waktu perjanjian Hudaybiyah, dia nih yang menolak menuliskan. Ya, Insya Allah, cinta dan benci. Ya. Seakan-akan kita teringat kisah manusia yang paling benci terhadap Islam, paling membenci Rasul, sekarang berbaring di samping Rasul di Madinah, Umar bin Khattab. Allah, ya, makanya ya itulah ya Suhail ibnu Amr. Maka kemudian Ibnu Ishaq ya mengatakan bahwasanya rayap itu kemudian pada saat yang kita sebutkan tadi, semua hurufnya itu telah hilang dimakan. Ya, setelah hilang, maka perjanjiannya batal karena sudah habis dimakan rayap. Tapi kita akan melihat betapa embargo ini nanti memiliki efek yang sangat luar biasa. Ya, bisa dibayangkan makanan pokok nggak bisa dapat, ya kan?
kebutuhan pokok dipenuhi dengan diam-diam, ya kan? Meski demikian ya ini tidak menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lagi-lagi kita akan menemukan bahwa Nabi kita ini mengalami begitu macam ujian dan cobaan dengan segala jenis dan bentuknya. Ya. Psikologis iya, ya kan yang kita bahas, dibilang tukang sihir, dibilang tukang dongeng, dibilang kena sihir, dibilang orang gila. Gak mempan juga, dihajar dengan cara semua yang menikah dengan putri-putrinya itu disuruh diceraikan. Kecuali Abul As pada saat itu kan. Nah, itu masih belum mempan juga. Ya. Disiksa dengan cara fisik. Ya, itu kan siksaan fisik yang sangat luar biasa yang sudah kita bahas. Ya. Ternyata belum menghentikan juga. Ya. Maka kemudian semua cara dicoba, embargo. Ya, kadang-kadang kita ini malu. Ya. Kadang dalam berdakwah dapat ujian sedikit. Ya, kita ya Allah ini ujian ya Allah. Kalau ingat-ingat embargo ini kan ya. Ya, rasa-rasanya belum ada satu firqah dakwah di Indonesia yang kena embargo gitu ya. Artinya nih Ana cuman pengen agar kita tuh meluaskan hati kita dengan segala tantangan dakwah yang ada, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu diembargo, ya, embargo dengan embargo yang sangat dahsyat. Nggak boleh ada yang melakukan hubungan dagang, nggak boleh ada yang menikahkan, ya, semuanya itu dilarang, ya. Dan yang luar biasanya lagi, begitu kemudian Bani Hashim dan Bani Muthalib ini kemudian mereka begitu setia di dalam menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mau menyerahkan beliau walaupun sudah berada dalam keadaan yang begitu susah karena menanggung efek yang sangat luar biasa. Maka memang dalam satu riwayat hadis, ya, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi itu mau berangkat perang Hunain. Maka Nabi itu bersabda, "Manzilna ghadan insyaallah bi khayfi bani Kinana haitsu taqasamu 'alal kuffar." Insyaallah besok kita akan ada di dataran Bani Kinanah, di mana dulu Quraisy telah bersumpah atas nama kekufuran. Maksudnya dulu tuh mereka membuat perjanjian untuk kemudian mengembargo di situ, bersumpah atas nama kekufuran dengan cara melakukan embargo, melarang hubungan dagang antara Nabi, keluarganya Nabi dengan para bangsa Arab pada saat itu. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, ya, dikatakan, ya, ketika Nabi SAW sudah ada di Mina, ya, beliau bilang kita akan tinggal di dataran Kinanah, tempat mereka telah berjanji di atas kekufuran, ya, alal kufur, yakni dzalikal muhassaba wa dzalika an Quraisy wa Kinanah takhalafat ala Bani Hashim wa Bani Abdul Muthalib. Ini tempat di mana mereka namakan muhassab, ya, karena di sini mereka pernah saling berjanji tidak saling menikahi, Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, Abdul Muthalib, dan kemudian tidak melakukan jual beli dengan Bani Hashim sampai kemudian, ya, la yunakihuhum wa la yubayi'uhum hatta yaslimu ilaihim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka serahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya, 3 tahun ini waktu yang cukup lama, yang bagi seseorang tidak butuh 3 tahun penderitaan yang dia terima untuk menyerahkan seseorang. Paling sebulan mungkin. Kita sebulan kan, kalau nggak diserahkan nggak akan dikasih makan minum. Ya, insya Allah nggak sebulan, 3 hari udahlah serahin aja. Ya kan, ini tantangannya berat ini kan. Ini 3 tahun, 2-3 tahun, ya, di dalam beberapa riwayat. Artinya kan kesetiaan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Ini luar biasa. Sahabat begitu kemudian setia menemani Nabi dalam keadaan embargo karena jelas Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabtalaka.
engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ya, sehingga bersama Nabi membuktikan cintanya kepada Nabi dengan cara membersamai Nabi dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ya. Bersama seorang sahabat atau sanak keluarga ketika lagi susah, ini bukan hal yang mudah. Bersama sahabat dalam keadaan sedang mendapatkan nikmat, semua orang bisa. Bukan sangat bisa, paling bisa. Sangat mungkin. Tapi membersamai ketika kemudian bersama seseorang yang ditimpa musibah seperti kaum muslimin di embargo, ini tidak mudah. Ya, Rasulullah SAW itu sampai mendoakan Quraisy itu tertimpa keburukan. Ya, sehingga benar mereka itu akhirnya merasakan musibah kelaparan yang sangat berat. Seakan-akan Allah menimpakan apa yang dialami Rasul dengan para sahabat dan kaum muslimin Bani Hashim dan Al-Muttalib di embargo di lorongnya Abu Talib, itu ditimpakan juga ke mereka. Ya, sampai Abu Sufyan itu datang mendatangi Nabi SAW agar mendoakan kebaikan bagi mereka. Ya, sampai kemudian Rasulullah SAW ya, sampai dia menyebutkan hubungan kekerabatan, ya kan? Karena memang masih punya hubungan kekerabatan. Maka Nabi SAW kemudian membacakan ayat surat Ad-Dukhan. Masya Allah. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Maka tunggulah ketika langit itu membawakan kabut yang sangat nyata. Ya. Yaghshan nas hadha azabun alim. Ya, dia itu azab yang sangat pedih. Ya, Rabbana kshif annal azaba inna mu'minun. Ya, maka mereka berdoa, kata Allah, ya Rabb, lenyapkanlah azab itu atas kami, sesungguhnya kami orang-orang yang beriman. Ya, anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Ya, sebagaimana mereka dapat peringatan, ya, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi peringatan yang nyata. Ya, jadi kemudian Rasul SAW itu tetap berdoa. Inilah, ana tuh kadang nggak membayangkan sifat pemaafnya. Rasul kita ini, ya Allah, dahsyat sifat pemaafnya. Ya, ini luar biasa. Karena jika berhubungan dengan diri beliau, jika berhubungan dengan pribadi beliau, ya, beliau tuh sangat mudah memaafkan. Ya. Tapi kalau berhubungan dengan agamanya, maka beliau akan kemudian reaktif untuk membela. Zaman sekarang kebalik kali. Jika yang berhubungan dengan diri kita, harga diri, wow, Masya Allah, ya, dia ini harga diri. Ya. Tapi ketika agamanya yang kemudian misalnya bermasalah, dia diam-diam aja begitu. Artinya ini kita mencoba melihat bagaimana Rasul dengan sifat pemaafnya yang sangat luar biasa. Abu Sufyan datang minta didoakan oleh Nabi SAW. Maka kemudian Allah menghilangkan penderitaan Quraisy. Ya, namun mereka kembali lagi kepada kekufuran. Tetap istilahnya ini. Ya. Jadi ini cara mereka, makar mereka untuk memadamkan dakwah. Ya. Namun makar Allah itu lebih dahsyat dari mereka. Ya. Ini dalam berbagai ayat Allah berfirman, ya, orang-orang yang kemudian tidak beriman kepada makarnya Allah, ya, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang kemudian merugi. Ya. Maka intimidasi, embargo merupakan upaya secara ekonomi. Ya. Psikis sudah, fisik sudah, semuanya sudah. Embargo merupakan cara ekonomi. Bagaimana mereka dari jalur ini, tujuan mereka agar kemudian Rasul ini berhenti dari mendakwahkan Islam pada saat itu. Ya, penyerangan dari jalur embargo ekonomi ini merupakan sesuatu yang kemudian disepakati oleh kaum musyrikin dan kaum munafikin. Ya. Maka ini luar biasa sekali, tidak menghentikan. Jadi kita menemukan bahwasanya yang luar biasa adalah mereka tidak terintimidasi sedikit pun. Yang perkara ini mungkin kalau terjadi zaman sekarang sangat terintimidasi.
Ya mungkin kita akan angkat bendera putih menyerah, tapi mereka itu luar biasa. Ya, maka kemudian lagi-lagi dalam kitab-kitab sirah, dalam berbagai riwayat yang menceritakan ini sebenarnya tuh agar siapapun di antara kita kaum muslimin yang mungkin sedang mengalami ujian musibah itu minimal dapat kemudian belajar ya dari peristiwa ini sehingga tidak mudah kemudian untuk tidak mudah untuk patah semangatnya di dalam berdakwah. Naam. Maka embargo ini kan luar biasa. Nggak boleh jual beli, nggak boleh menikah, nggak boleh bicara, gitu kan. Padahal kan kalau nggak ngomong dalam Islam itu kan la yahillu li rajulin an yahjura ya akhahu fawqa thalathi layalin. Kita tuh nggak boleh memutuskan hubungan dengan saudara kita itu lebih dari 3 hari, ya kan? Itu yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'a bisalam. Ya. Jadi kalau keduanya saling mengacuhkan satu dengan yang lain, yang terbaik adalah saling menegur dan mengucapkan salam. Embargo ini nggak baik lah. Ya. Boikot ngomong jangan. Ya. Apalagi kemudian embargo untuk menghentikan dakwah, ya kan? Ini kan luar biasa. Logistik terputus. Ya, ini bahasa kalau sudah logistik terputus ini kan luar biasa. Ya, ketika mereka berdiam diri di Syi'ib Abu Talib, lorong Abu Talib, ya, itu semua logistik itu terputus. Ya, bisa dibayangkan. Kalau kita merasakan terputusnya logistik dalam keadaan banjir saja misalnya, apa yang terjadi? Wah, itu kan kepayahan dan penderitaan yang kemudian luar biasa. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ya pada saat itu anak-anak bayi yang menangis dari lembah tempat mereka diembargo itu keluar dari lembah pengungsian mereka. Allah, dalam Zadul Ma'ad ya, itu dikatakan tangisan bayi yang kemudian ada di tempatnya Syi'ib Abu Talib itu terdengar di lembah-lembah pada saat itu. Ya, ini masya Allah bisa dibayangkan, ya, sebuah hal yang kemudian luar biasa. Ya, maka ada sebuah riwayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu memberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan pemboikotan itu, bahwa Allah telah memakan semua rayap, mengirimkan rayap. Ya, ini dalam kitab Zadul Ma'ad seperti yang saya sebutkan, ya, bahwa Allah itu telah mengirimkan rayap untuk memakan semua isi perjanjian yang mengandung kezaliman itu. Ya, hal itu diberitahukan Rasul kepada pamannya yang tadi saya sampaikan. Ya, sampaikan kepada Quraisy. Waktu itu Quraisy agak-agak ragu. Ya sudah, ya. Kalau memang kenyataannya seperti itu, kalian dibebaskan dari embargo. Tapi kalau memang kalian ternyata tidak seperti yang dikatakan Muhammad, ya maka serahkan Muhammad kepada kami. Tapi ternyata benar. Ini sudah masih kurang apa Quraisy pada saat itu dengan berbagai macam tanda yang sudah Allah kirimkan pada saat itu. Ya, maka mereka bebas pada tahun 10 kenabian. Ya, maka tepat memang 3 tahun. Ya. Dari hal pemboikotan ini kita belajar bahwa ada saat yang memang Quraisy itu sampai kepada puncak kebencian, ya, sehingga kemudian mereka mengisolasi Nabi dan para sahabat dan keluarganya di tempat yang kemudian disebut Syi'ib Abu Talib, ya, sehingga membuat Nabi itu menghentikan dakwah, tapi kemudian Nabi tidak menghentikan, ya. Dan kemudian kita belajar dari sini bahwa Islam adalah agama yang kemudian mengajarkan kelembutan,
mengajarkan kasih sayang, ya, bahkan kepada orang yang memeranginya sekalipun, ya, itu kemudian dianjurkan untuk berbuat baik, ya. Ini luar biasa, ya. Kemudian kita melihat bahwa dampak dari embargo ini, ya, itu membuat Nabi itu mengajarkan keteladanan yang luar biasa agar mereka ini bisa mengambil keteladanan dari Nabi dalam situasi suka maupun duka. Ya, peristiwa ini pada akhirnya menjadikan mereka orang-orang yang kemudian begitu setia mendampingi Nabi. Ya, bahkan ada tokoh-tokoh Quraisy yang pada saat itu keluar kemudian seakan-akan hati nurani mereka itu menuntut agar perjanjian itu dibatalkan. Tokoh-tokoh mereka sendiri, ya, ini nggak boleh diteruskan, ini nggak boleh dilanjutkan. Ya, pada akhirnya kan kebatilan itu suatu saat pasti akan terungkap, ya, sekalipun kemudian dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya mereka walaupun berbuat batil, mereka merasakan bahwa ini adalah sebuah hal yang kemudian tidak boleh kita lanjutkan, ya, sehingga memang persatuan Quraisy itu retak juga pada saat itu karena mereka terbagi antara dibatalkan atau tidak. Tapi lihat, Nabi dan kaum muslimin itu tetap berada dalam kesabaran dan keteguhan. Allah, maka memang perintahnya itu sabar. Ya, orang yang ingin memudaratkan kita, pada akhirnya mereka sendiri yang akan goyah dengan konspirasi apapun. Sabar, ya, sabar, ya. Maka kemudian setiap zaman itu maka kemudian pasti ada sekelompok manusia yang kemudian punya hati nurani lah, ya, untuk kemudian memberikan dukungan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian dari Abu Hurairah, ya, ketika Bilal diperintahkan untuk menyeru manusia, wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Ya, maka kemudian tidak ada yang masuk surga kecuali jiwa seorang muslim. Mungkin Allah menolong agama ini lewat seorang laki-laki yang fajir. Ya, maksudnya tadi ada beberapa kelompok Quraisy yang kemudian juga menginginkan agar perjanjian ini diturunkan. Ya, ala kulli hal, inti dari semua yang kita pelajari dari embargo ini adalah lagi-lagi musibah yang ujian yang dihadapi kaum muslimin di awal-awal kemudian Islam ini didakwahkan itu, teman-teman sekalian, itu tidak ringan, ya. Itu berat dengan segala macam bentuk jenis dari ujian dan cobaan yang diberikan. Tapi mereka tetap bersabar, mereka tetap teguh di atas agama ini, ya, sehingga ujian apapun tidak memudaratkan agama mereka, karena mereka termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga Allah, dan Allah pun menjaga mereka walaupun dalam keadaan mereka yang paling lemah. Ini kan lemah, ya, sangat lemah dari sisi keimanan, dari sisi fisik. Embargo ini membuat dua kelemahan manusia berkumpul di satu waktu. Kadang kita lemah karena fisik, tapi iman kita, tapi ini dua-duanya. Secara fisik mereka lemah, ya, karena kemudian diputus logistiknya. Ya, mungkin secara keimanan ada beberapa yang kemudian, wah, saya keluar aja nih, biar kemudian saya tidak tersiksa seperti ini. Tapi semuanya bisa bertahan sehingga berakhir dengan dihapuskannya perjanjian tersebut. Maka saya mendoakan semoga kita semua memiliki keteguhan hati di dalam beragama, seperti halnya keteguhan Rasul dan para sahabatnya ketika diembargo secara ekonomi, tapi tidak menghentikan dakwahnya. Mereka tetap. Kemudian lihat bagaimana Rasul ketika Abu Sufyan datang minta didoakan, tetap didoakan dengan kebaikan. Bersabarlah, bersama kesabaran selalu ada kemudahan dan jalan keluar. Ya, semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari pada hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah di kesempatan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.